Martial Peak 3558. Sikap Bei Limo hari ini benar-benar menarik. Dengan hubungan mereka, tidak mengherankan jika dia setuju dengan Sue Li. Bei Limo sebenarnya tidak bermaksud melakukan apapun pada Yang Kai. Jika Bei Limo bersikeras, hal hari ini akan sulit. Ini membuat Yu Rumeng benar-benar bingung. Apa yang membuat Yu Rumeng merasa lebih sulit adalah bahwa Bei Limo jelas telah berada di sini untuk sementara waktu. Dengan kemampuannya, mengapa dia tidak menyerang Yang Kai? Dia tidak percaya bahwa itu hanya karena kata-kata Huang Wuji yang membuat Bei Limo takut. Meskipun Huang Wuji adalah yang terkuat di antara banyak Saint Iblis, Bei Limo juga seorang Saint Iblis, dan dia bukan bawahan Huang Wuji. Bagaimana dia bisa begitu patuh? Samar-samar, Yu Rumeng merasa bahwa hal-hal hari ini sedikit tidak biasa. Aku tidak punya ide buruk. Bei Limo terkekeh, menatap Yang Kai dengan mata cerah, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Aku baru saja jatuh cinta pada anak ini, bukan?" Udara lembut dan manis itu membuat Yang Kai merasa merinding. Yu Rumeng mencibir dan berkata, "Apakah itu benar-benar masalahnya? Itu tidak mungkin palsu." Bei Limo mengangkat dagunya dan menatap Yu Rumeng dengan provokatif. "Jika bukan karena kamu datang dengan cepat, aku khawatir aku dan dia telah melakukan hal yang baik." "Oke," Yu Rumeng balas dendam, dan melambaikan tangan kosongnya. "Jika kamu benar-benar memiliki niat ini, mengapa saya tidak memenuhi keinginan kamu? Di sini, dengan langit dan tanah sebagai tempat tidur, saya melihat bagaimana kamu mencapai hal-hal baik." Setelah berbicara, dia menoleh dan menatap Yang Kai dan berkata, "Jangan lihat wanita yang begitu tua dan belum mengalami makanan seorang pria. Jika kamu benar-benar dapat menjatuhkannya, itu akan dianggap sebagai keuntungan yang baik." Yang Kai sedikit berkeringat, agak terdiam. Bei Limo membalas dan mencibir, "Kamu sepertinya telah dilembabkan oleh seorang pria." Keduanya tiba-tiba menatap dengan mata besar, dan tidak ingin satu sama lain menang. Di bawah tabrakan aura Santo Iblis, bahkan warna dunia berubah sedikit. Namun, Bei Limo terluka. Dia agak menderita dalam kompetisi momentum seperti itu. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi pucat, dan dengan lambaian lengan bajunya, pandangan Yu Rumeng terhalang. Dan dia dengan dingin mendengus, "Masalah hari ini. Kamu berutang budi padaku. Aku akan menyelesaikan akun denganmu di lain hari." Setelah berbicara, dia berbalik dan terbang. Dia pergi. Dan Yang Kai tidak bisa membuatnya tinggal. Dia hanya bisa melihatnya pergi. Dia mengambil keputusan secara diam-diam. Setelah beberapa saat, dia akan pergi ke benua Proud Snow untuk melihatnya. Tidak membiarkan Bei Limo memecahkan merek jiwa ilahi di laut pengetahuannya. Meskipun merek jiwa tidak dapat mengendalikan hidup dan mati Bei Limo, itu mungkin berguna pada saat-saat kritis. Ketika Bei Limo pergi, Yang Kai dan Yu Rumeng adalah satu-satunya yang tersisa di tempat yang sama. Sejak Bei Limo pergi, perwujudan itu tenggelam diam-diam ke tanah. Berdiri diam berpikir sebentar, Yu Rumeng menoleh untuk melihat Yang Kai, mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang wanita itu lakukan padamu?" Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak melakukan apa-apa." "Lalu mengapa dia terluka? Siapa yang menyakitinya?" "Saya tidak tahu. Seperti itu ketika dia datang." Yu Rumeng menatapnya dalam-dalam, seolah melihat jauh ke dalam hatinya. Yang Kai juga menatapnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, Yu Rumeng menghela nafas pelan, melangkah maju, dan memegang tangan Yang Kai. Dengan lembut berkata, "Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu denganku di sini." Yang Kai memeluknya dan tersenyum sedikit. "Saya tidak khawatir. Tetapi kamu. Saya telah membuat kamu banyak masalah kali ini." Sebelum dia selesai berbicara, Yu Rumeng menutup mulutnya dengan tangannya. Matanya yang seperti air menatapnya. Dan bibir merahnya terbuka dengan ringan. "Antara kamu dan aku. Apakah kamu masih perlu mengatakan ini?" Saling memandang sejenak, Yang Kai mencondongkan tubuh ke depan dan menciumnya. Bulu mata Yu Rumeng menjentikkan 2 kali. Dan perlahan menutup matanya. Lengannya melingkari leher Yang Kai. Dan dadanya yang montok sedikit berubah bentuk ketika ditekan di dada Yang Kai. Setelah waktu yang lama, bibir mereka pecah. Yang Kai meraih Yu Rumeng dan berbisik, "Ayo kembali ke istana."
Ketika perwujudan yang bersembunyi di tanah bergerak, Yang Kai memiliki angin bertiup di wajahnya. Dan dia kembali ke istana kota Cloud Shadow bersama Yurumeng. Di istana, banyak Raja Iblis khawatir. Transformasi benua Eternal Heaven tidak terduga. Tidak ada yang mengharapkan Half Saint di bawah 12 Saint Iblis berpartisipasi dalam perang. Dan sebanyak selusin Half Saint terluka. Iblis-iblis itu membunuh hampir 100 juta orang. Tetapi pemenang terakhir adalah Raja Agung mereka. Jika itu adalah kesempatan umum maka tidak apa-apa. Tetapi tidak mudah untuk menjaga kesempatan yang bahkan Half Saint perjuangkan dengan putus asa. Saint Iblis tidak dapat mengabaikannya. Dikejar oleh semua Saint Iblis dan Half Saint, Raja Agung mereka tidak memiliki jalan keluar. Di antara mereka, yang paling menyedihkan adalah 3 Raja Iblis peringkat tinggi dari benua dataran biru. Hu Qialuo, Baza dan Guli telah menyerahkan tanda jiwa ilahi mereka. Dan mereka berbagi hidup dan mati dengan Yang Kai. Jika ada kecelakaan dengan Yang Kai, mereka bertiga juga tidak akan terhindar. Dalam beberapa hari ketika mereka dievakuasi dari benua Eternal Heaven dan kembali ke Cloud Shadow, ketiganya sedih setiap hari dan berdoa lebih tulus agar Yang Kai aman dan sehat daripada orang lain. Saat ini, Yin, Kesen, Lao Ke dan yang lainnya berkumpul dengan ketiganya. Bukan untuk memantau mereka, tetapi untuk menilai hidup dan mati Yang Kai berdasarkan 3 keadaan mereka. Jika mereka mati tiba-tiba, itu berarti Yang Kai telah mengalami kecelakaan. Karena mereka masih hidup, itu berarti Yang Kai juga selamat. Aula itu sunyi untuk waktu yang lama, dan diselimuti suasana yang membosankan. Pada saat ini, gelombang kekuatan aneh tiba-tiba datang dari luar, dan sekelompok Raja Iblis mendongak. Detik berikutnya, mereka secara bersamaan berdiri dan melihat sosok yang melangkah masuk dari luar dengan kaget. Mata mereka melebar. Lao Ke menggosok matanya dengan kuat, karena takut berhalusinasi. Raja Agung, 3 dari benua dataran biru sudah bergegas, dengan ekspresi kegembiraan dan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan, dan berkata, "Kamu kembali." Lao Ke menunggu beberapa orang lain untuk bereaksi, dan buru-buru melangkah maju untuk melihatnya. Tetapi segera, sekelompok Raja Iblis melihat Yurumeng memegang tangan Yang Kai, dan mereka semua tidak bisa menahan untuk menelan air liur mereka dan menurunkan mata mereka. Yang Kai melihat sekeliling, lalu tersenyum sedikit. "Kamu semua kembali. Ah, tidak ada yang salah dengan raja ini. Jadi mengapa kamu tidak melakukan apapun yang kamu inginkan?" Setelah selesai berbicara, dia berjalan langsung melalui aula utama dan berjalan menuju aula belakang. Meninggalkan sekelompok Raja Iblis berpangkat tinggi saling memandang. Semua bertanya-tanya. Bukankah Raja Agung sedang dikejar oleh para Saint Iblis dan Half Saint? Bagaimana bisa ada perasaan santai seperti itu? Di belakang kerumunan, sepasang mata hampa yang tampaknya telah kehilangan jiwa mereka menatap punggung Yang Kai. Secara bertahap bersinar dengan cahaya dingin. Di dalam ruangan, Yang Kai melemparkan Yurumeng ke bawah. Dan di bawah tatapan terkejut Yurumeng, dia melompat ke depan dan menekannya di bawah tubuhnya. Sambil menopang kepala Yurumeng dengan satu tangan, dia menciumnya lagi. Tangan lainnya naik di sepanjang celah pakaian perut bagian bawah, memegang massa yang lembut dan elastis. Yurumeng ingin berbicara beberapa kali, tetapi napas berat Yang Kai menghalangi punggungnya. Perlahan-lahan, aliran panas melonjak dari jantung dan perut bagian bawahnya, membuat Yurumeng sedikit bingung dan tergila-gila. Suara menusuk datang, pakaian hancur, dan Yang Kai membuangnya dari tempat tidur. Dalam waktu singkat, tubuh yang sempurna terkena udara. Warna putihnya seperti porselen yang paling indah. Kulitnya bisa rusak karena pukulan. Perut bagian bawah yang rata bebas dari lemak. Kaki ramping tanpa sadar terjerat dengan satu tangan. Meliputi lokasi yang paling pribadi. Dia sedikit malu ketika mencoba untuk menolak. Leher Yurumeng sedikit memerah. Daun telinganya yang halus juga merah. Matanya yang indah seperti genangan air yang terganggu. Dan napasnya cepat. Pakaian Yang Kai sendiri dengan cepat berubah menjadi tumpukan pecahan. Tubuh panas yang berapi-api itu kusut bersama. Dan satu sama lain dapat merasakan detak jantung yang keras satu sama lain. Tanpa terlalu banyak foreplay. Ketika Yang Kai membungkuk, sebuah tangan giok memblokir dadanya dan menghentikan momentum serangan Yang Kai. Mata indah Yurumeng menatapnya dengan samar.
dengan sedikit memohon. Dengan mata saling berhadapan, wajah Yang Kai tenang, tetapi Yu Rumeng bisa merasakan ketangguhan dan tekadnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, dia dan Yang Kai telah akrab satu sama lain. Tetapi setiap kali tidak ada kemajuan yang sebenarnya. Karena setiap kali dia mengendalikan emosinya pada saat terakhir. Tapi kali ini, jelas berbeda dari sebelumnya. Dan dia tidak tahu apa yang berbeda. Tapi dia merasa jika dia melakukan hal yang sama kali ini, dia mungkin kehilangan sesuatu. Setelah waktu yang lama, Yu Rumeng menghela nafas sedikit. Dan tangan giok yang menghalangi dada Yang Kai perlahan-lahan menarik kembali. Menoleh sedikit, dan menutup matanya. Yang Kai tidak ragu-ragu. Dan melangkah maju. Langsung merasa bahwa dia dikelilingi oleh kehangatan dan kelembaban. Ketika suaranya keluar, Yu Rumeng mengatupkan bibir merahnya dan mengepalkan spray dengan tinjunya. Yang Kai jelas merasakan hawa dingin naik dari perut bagian bawahnya, mengalir langsung ke pikirannya. Dan laut pengetahuan bergetar dalam sekejap, hampir membuatnya pingsan saat ini. Dia dengan cepat menstabilkan pikirannya, dan ada ketakutan yang tersisa di wajahnya. Kejutan di laut pengetahuan tidak berhenti, tetapi menjadi lebih ganas. Namun, dia memiliki lotus pemanasan jiwa di laut pengetahuannya. Jadi dia tidak perlu khawatir tentang kecelakaan apa yang mungkin terjadi pada jiwa ilahinya. Tetapi pada saat ini, sebuah kekuatan besar meledak di laut pengetahuan, membanjiri laut pengetahuan, yang membuat Yang Kai merasa bahwa kekuatan jiwa ilahinya meningkat, dan kecepatannya menakutkan. Hampir tidak ada akhir untuk pertumbuhan ini, dan ada kecenderungan untuk meledakkan seluruh laut pengetahuan. Ini mengejutkan Yang Kai. Bisikan seperti mimpi terdengar di telinganya. Yang Kai melihat ke bawah, dan melihat setetes air mata menggantung dari sudut mata Yu Rumeng, tetapi dengan senyum di wajahnya dan bibir merahnya menggeliat. Ketika giginya sedikit terbuka, suku kata aneh keluar dari bibir merah, memainkan suara alam yang indah. Suara itu sepertinya memiliki kekuatan magis, berubah menjadi tangan kecil yang tak terlihat, dengan lembut membelai laut pengetahuannya, sehingga turbulensi laut pengetahuan perlahan menjadi stabil. Laut pengetahuan masih berkembang, dan Yang Kai tercengang oleh peningkatan tiba-tiba dalam kekuatan jiwa ilahi. Tetapi dengan bantuan suara Yu Rumeng, Yang Kai secara bertahap menjadi tenang dan perlahan-lahan merasakan pertumbuhan kuat dari jiwa ilahinya. Bersambung.